Nama Sido muncul sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Apalagi di musim hujan seperti ini, pasti ada beberapa produk unggulan Sido muncul yang sudah siap di rumah Anda. Tidak mudah untuk membangun industri jamu di Indonesia. Apalagi Sido muncul sudah mendunia. Dan saat ini kami sudah mempunyai kesempatan yang sangat berharga. Sudah di kantor Sido muncul dan akan segera wawancara salah satu tokoh kunci dan juga pemilik Sido muncul, Irwan Hidayat. Mari ikuti kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar Anda Pak? Kita sudah lama ya tidak ketemu. Terakhir ketemu 6 tahun yang lalu Pak Irwan. Iya. Ya, sehat, baik gitu. Nah, ini apa rahasianya nih? Jamu apa saja yang diminum setiap hari Pak Irwan? Saya minum jamu lah tiap hari, tolak angin, terus minum kunyit, minum temulawak. Ya saya minum kunyit sama temulawak itu karena kunyit sama temulawak itu baik untuk untuk pencernaan, untuk liver. Iya. Dan kita kan hidup di dunia yang bebannya itu polusinya berat gitu. Apalagi baru saja kita mengalami virus yang melanda dunia seperti COVID-19 begitu ya. Iya, dalam luar biasa memang. Berapa tahun terakhir ini memang sepertinya dunia semakin tidak sehat ya Pak Irwan. Dan kita lihat memang industri jamu ataupun farmasi, apalagi herbal, tren herbal ini sepertinya makin dipercaya oleh masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga mancanegara. Boleh Pak Irwan ceritakan sedikit terkait dengan Sido muncul, bagaimana jatuh bangun Pak Irwan membangun perusahaan ini sehingga bisa mendunia? Saya mulai kerja tahun 69. Jadi sampai sekarang ini 53 tahun. Selama dari tahun 69 sampai tahun 84-an gitu ya, itu nggak maju-maju gitu Sido muncul. Lalu saya mikir apa ya yang bisa membuat Sido muncul maju. Nah, saya kepikir itu pabrik farmasi. Pabrik farmasi itu maju tapi juga langgeng gitu. Ya, makanya saya mulai meniru bagaimana saya bisa meniru farmasi itu, yaitu dengan uji, dengan riset, dengan mesti berbasis ilmiah. Itu saya lakuin. Sudah muncul. Jadi saya masuk ke misalnya penelitian kayak tolak angin itu diteliti, uji toksisitasnya ya. Lolos sebagai uji toksisitasnya, diminum sesuai aturan, dia tidak akan merusak liver, lambung dan lain-lain. Terus kemudian ini kan masalah kepercayaan ya. Yang kedua, referensi saya itu dunia kedokteran gitu. Dunia kedokteran itu sangat dokter itu sampai dipercaya sekali ya. Itu salah satunya saya yang tertarik adalah sumpahnya dokter. Sumpah Hipokratesnya itu lucu. Sumpahnya itu mengatakan salah satunya ya yang paling buat saya berarti itu adalah I will treat my patient with my heart, mind, and knowledge. Jadi bukan knowledge dulu gitu. Oh kalau gitu, Sido muncul harus dikelola dengan hati, akal, dan regulasi. Nggak boleh regulasi dulu. Tapi dua hal itu ya membuat kami itu begitu taat kepada hati kami, akal kami, bukan sama regulasi. Sehingga kepercayaannya makin lama tumbuh. Dan kepercayaan yang pertama kali tumbuh kami dapat dari karyawan. Karyawan kami percaya dulu. Dan itu menurut saya paling penting. Orang sering melupakan gitu karyawan. Padahal karyawan itu sumber kepercayaan yang utama. Karena dia dapat berita yang pertama gitu. Sehingga kalau kita itu baik, karyawan tahu, oh ini usaha ini baik. Benar. Dan menanam kepercayaan itu bukan hanya dari keluarga saja dan juga harus ke karyawan, dan ini sangat penting ya. Jadi kunci sukses Sido muncul yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan ya. Kepercayaan misalnya gini, kalau keluarganya berantem, ya bagaimana orang percaya sama perusahaan itu?
sama saudaranya aja berantem, sama konsumennya lebih parah lagi dong. Nah, kami sampai membangun kepercayaan itu yang paling penting itu internal dan dengan banyak cara. Ya, mencintai lingkungan, mencintai tanah air, mencintai sama saudara, tidak pernah bertikai, ya, itu. Iya, Pak Irwan, ini langsung saja tadi lompat begitu ya ke public company gitu. Jadi Sido Muncul ini sudah berhasil go public. Tentunya di balik semua ini pasti ada sejarah yang sangat amat panjang. Boleh Pak mungkin jatuh bangunnya Sido Muncul seperti apa, Pak? Ya, kami beberapa kali ya, tahun 69 kami punya utang 46 juta, salesnya 800.000 per bulan. Tapi ada satu produk yang menyelamatkan kami itu tahun 72, namanya Pel Amor. Itu menyelamatkan kami, ya, sampai kami lunas ya dalam waktu beberapa bulan. Terus kemudian kesulitan yang kedua tahun 2006, ya, 2005 ketika meluncurkan produk Kuku Bima Energi, tapi kami juga bisa melewati, gitu ya. Nah, saya ini bisa menceritakan tentang pengalaman bekerja dengan saudara, gitu ya. Banyak keluarga yang tidak yang perusahaannya hancur karena pertikaian di antara kakak adik, biasanya begitu, ya. Tapi saya dan adik-adik saya itu bisa ngelewatin, meskipun kami ini banyak berbeda pendapat A, B, saya A, adik saya B, tapi toh kami bisa ngelewatin. Salah satunya itu karena orang tua saya itu loh yang ngajarin bahwa kalau kamu itu berantem ya, itu enggak ada yang sukses. Dan kami juga ngerasain gitu. Mama saya itu sampai ngajarin kami, pokoknya yang penting tuh pelajarannya itu cuman suruh akur, suruh ngalah, suruh akur, suruh ngalah. Gitu doang, nggak ada yang lain. Jadi pelajaran marketingnya, manajemennya cuman akur dan mengalah. Nah, tapi akhirnya kami beruntung ya bisa melewati. Ya, bahkan pada saat kami sukses seperti hari ini, kami tambah baik. Ya, orang tua saya juga tidak pernah berantem. Hebat ya. Oh iya. Nah, ini pelajaran ya, kalau, untuk semuanya. Kalau orang tuanya berantem, ya saya pasti niru aja. Tapi orang tua saya nggak berantem. Tidak boleh berantem sama suami ataupun istri, harus akur terus supaya anaknya bisa sukses begitu ya, seperti Pak Irwan nantinya. Ya, ini kan kebetulan aja. Pak Irwan, kalau misalnya kita lihat Pak Irwan sendiri saat ini sudah menjadi orang tua juga. Bagaimana Anda mendidik generasi selanjutnya untuk meneruskan bisnis ini? Oh iya, pertama kalau anak-anak dari generasi setelah saya ya pertama mendapat pendidikan, ya toh. Kemudian pendidikan itu sekolah, ya. Kita ajarin bahwa yang paling berharga itu adalah network. Terus kemudian membangun kepercayaan, ya. Jadi kalau mereka itu ilmu itu toh, akhirnya saya juga ngerti nih, ilmu yang didapat banyak saya lihat nggak sesuai sama pekerjaannya, tapi mereka jadi orang sukses. Waktu itu kami ngajarin anak-anak dan keponakan itu seperti itu, dan kami memberi contoh sekolah, bangun network, mesti yang jujur, yang baik, yang nggak boleh bertikai gitu. Ya kalau mereka bertikai, nanti konsumennya mikir, waduh, ini terutama karyawannya dulu nih. Kalau begitu bosnya bertikai itu, karyawannya bingung. Bingung, dia nggak bisa mau apa, nggak ngerti, udahlah, karyawan itu kalau di tempatnya tenang, nah dia itu akan berubah. Jadi kami ngajarin anak-anak dan kami memberi contoh. Jadi saya niru papa mama saya aja sama kakek nenek saya. Dia ngajarin, dia memberi contoh.
Orang ini luar biasa sekali. Masih banyak sekali kunci sukses yang akan kita gali. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Menurut saya anak-anak muda itu masih cepat, kreatif, menggunakan akal budinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Dan saat ini masih bersama kami Direktur PT Sido Muncul, Bapak Irwan Hidayat. Pak Irwan, kita kembali ingin mengulas terkait dengan memang kalau misalnya kita lihat Sido Muncul ini sudah 4.000 karyawan ya Pak. Dan misi dan visi ke depannya seperti apa Pak? Ya kalau visi misinya itu kami punya visi misi tahun 2000 waktu menghadapi 50 tahun ulang tahun yang ke-50, saya membuat visi misi itu membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Rahmatan lil alamin, sebenarnya sekarang itu ya artinya ya. Tapi waktu itu saya membuat gimana ya bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, visi misi itu terdengar ya aneh juga ya, memang kayak setengah LSM gitu. Ya membawa, kan mestinya kalau perusahaan harus beruntung, harus menjadi perusahaan global gitu, enggak. Tapi ternyata visi misi itu membawa kami sukses gitu, mendapat kepercayaan. Karena apa yang kami lakukan itu tidak boleh tidak bermanfaat bagi masyarakat dan tidak bermanfaat bagi lingkungan. Sehingga kami mendapat banyak kepercayaan, tapi yang paling bergengsi ya, misalnya kami mendapat dari Kementerian Perindustrian Green Industry selama 5 tahun berturut-turut. Ya ini yang terakhir dapat lagi. Terus kemudian SDGs Award tahun 2023, 1 Desember. Jadi kami satu-satunya perusahaan yang dipilih. Padahal kami juga tidak sebesar yang lain toh. Ya, enggak sebesar yang lain. Kami ini cuma termasuk besar di antara yang kecil. Tapi kami dapat SDGs Award, mengalahkan perusahaan yang besar-besar. Yang ketiga kami di Propermas, 3 tahun berturut-turut. Nah, itu kami senang ya karena apa? Karena visi misi kami itu membawa sesuatu yang paling berharga, apa? Mencintai lingkungan ini. Iya, kita lihat banyak sekali award di kategori filantropi seperti itu ya Pak. Kita juga lihat Pak Irwan memang sudah terkenal di sosok sosialnya. Banyak sekali kegiatan sosial yang Anda lakukan, tadi misi visinya juga peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Apa sebenarnya cerita di balik itu Pak? Pastinya ada turning point yang di dalam hidup Bapak, oke, saya harus peduli terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Karena saya lihat banyak sekali ada beberapa CEO yang memang ada momen tertentu yang menjadi turning point mereka. Kalau Pak Irwan, bagaimana ya, Pak? Jadi saya kan waktu ulang tahun Sido Muncul yang ke-50, kami buat visi misi itu. Dan visi misi itu ternyata berhasil. Tapi saya punya satu pengalaman, yaitu tahun 2006. 2006 itu saya waktu itu memilih Anna Maria sebagai bintang iklan. Hasilnya luar biasa loh, salesnya naik 4 kali lipat. Atau 5 kali lipat ya, Anna Maria itu. Terus kemudian Mbah Marijan. Nah di dalam tahun depannya saya kan sering pergi sama Anna Maria, sama Mbah Marijan. Ternyata mereka itu dicintai sama masyarakat. Nah itu nyadarin saya kalau itu yang paling berharga itu dicintai ya, gitu. Dan yang paling gampang kan dicintai itu paling gampang. Karena kalau kita mencintai, kita dicintai. Setuju nggak itu? Setuju. Nah, kalau kita mau mengagumi orang, memangnya kita terus dikagumi kan enggak. Tapi kalau mencintai itu grade-nya yang tertinggi itu gampang sekali ternyata. Kalau kita mencintai, kita dicintai. Nah saya mikir gimana saya bisa nyintai konsumen kami, ya toh.
Terus saya punya ide, kalau gitu saya harus mencintai tanah air di mana konsumen saya tinggal, Indonesia. Terus mencintai bumi, merawat bumi di mana konsumen saya tinggal. Supaya dengan cara begitu saya menunjukin bahwa kami peduli sama konsumen kami. Kami sayang sama konsumen kami. Dan itu berhasil loh. Nah ini analoginya penting sekali ya, jadi ini bentuknya cinta. Tetapi Cinta tanah air. benar. Iya. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat balik begitu ya, kadang-kadang cinta ini kan Loh, harus tapi nelan dulu cinta nih. itu saya implementasikan begini, bukan cuma cinta. Saya buat iklan pariwisata. Saya iklan saya, uangnya saya dedikasikan untuk katarak, untuk bibir sumbing, untuk membantu bencana gitu. Nah bagaimana Anda mempertahankan dan juga menjaga cinta konsumen kepada Ya Sido itu Muncul? mencintai konsumen itu dengan cara begitu, tapi kan kami juga berupaya untuk mempertahankan. Artinya gini, supaya laku itu produknya harus baik. Udah nggak ada teori lain lah, kecuali produknya baik, bermutu, aman ya. Nggak ada yang lain teorinya. Coba kamu lihat aja, ada makanan ya yang tempatnya jauh, tempatnya nggak enak, nggak ada promosi, mahal lagi, laris, dan yang jual judes masih laku. Gimana coba? Berarti apa? Cuman yang baik aja. Makanya yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengembangkan, mendevelop produk-produk kami, prosesnya, bahan bakunya, ya penelitiannya kami kembangin terus. Kami nggak berhenti. Yang penting jangan berhenti lah. Jadi kalau misalnya kita lihat Pak Irwan punya perusahaan farmasi dan juga jamu yang segitu besarnya ya Pak. Pernah stres gak sih Pak? Oh, saya justru stres waktu saya umur 21. 21? Iya, karena saya kan pernah ngalamin sakit selama setahun. Sakitnya macam-macam dah, mulai dari tifus, malaria, pneumonia, ginjal, hipertensi, kencing manis, insomnia, keluar depresi gitu. Wow. Ya, jadi tapi saya waktu itu saya beruntung ketemu dengan Orhiba gitu, olahraga hidup baru. Itu saya lakuin loh selama sampai hari ini berarti 53 tahun. Setiap hari 40 menit. Makanya saya bisa ngomong kalau orang itu sakit, orang itu mesti mencari alternatif. Bagaimana? Saya waktu itu suruh minum obat penenang, obat supaya bisa tidur. Tapi logika saya bilang nih kalau saya minum terus nggak baik nih. Saya mesti cari jalan lain. Terus kemudian obatnya saya minum seminggu sekali, 2 minggu sekali. Lama-lama saya bisa manage. Stres itu ada terus, tapi bisa di-manage. Jadi orang stres ngilangin itu enggak mungkin. Tapi memanage bahwa gini, ini stres, takut, ternyata oh yang dulu pengalamannya takut tuh cuma kayak gini. Itu nanti akan membuat orang itu beda cara mengelola kesehatannya. Ada orang yang enggak, minum obat terus, antidepresan terus, makin lama makin banyak. Enggak, harus cari akal, cari jalan. Masih banyak cara yang bisa membuat orang menjadi sehat. Jadi pola hidupnya... Meskipun sakitnya parah apapun. Oh saya parah sekali, umur 21. Umur 21 ya Pak, jadi pola hidupnya harus sehat dan kita perlu tahu nih rutinitas Pak Irwan seperti apa. Ketemu Orhiba, saya mesti keep moving, mesti tetap gerak. Makanya saya tiap hari Orhiba, seminggu sekali tenis, 2 kali saya tenis, 2-3 kali tenis gitu ya. Terus kemudian saya juga cari kegiatan gini, kalau hati saya lagi nggak enak ya saya mikir ide apa ya? Wah nemuin ide. Orang tuh ya kalau dapat ide itu stresnya jadi hilang. Jadi hilang, makanya cari ide, saya nemuin ide, wah saya terus jadi interesan sekali. Saya telepon bagian R&D saya punya ide ini, buat kopi yang enak, buat jamu ini gitu. Jadi hal itu yang dilakukan. Makanya saya selalu
bilang kalau siapa sih orang yang nggak stres hidup ini? Ya toh semua kan pasti punya beban. Nah coba saja yang kreatif, mikir yang kreatif, apa ya? Wah ini nih ide baru nih. Begitu idenya ada, kita interesan, kita melupakan stres kita. Nah melupakan 1 jam, 2 jam itu penting. Untuk menjaga kesehatan mental. Iya, pokoknya itu yang makanya mesti keep moving. Yang ketiga, supaya kita berpikir yang positif. Iya, pola hidup yang sehat dan juga menjaga kesehatan mental ini sangat penting dan nanti akan tumbuh inovasi-inovasi baru untuk bisnis Anda. Seperti itu ya Pak Irwan. Ya itulah kira-kira. Ya Pak Irwan, dan tentunya kami juga ingin ada masukan dari Pak Irwan untuk anak-anak muda sekarang ya. Kalau kita lihat banyak sekali anak-anak muda sekarang kurang sabar, ingin jalan pintas untuk menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Bagaimana Anda melihat fenomena seperti ini? Oh ya itu biasalah, anak-anak muda ya harus gitu, mesti cepat, mesti apa-apa cepat. Ya kalau anak-anak muda bercita-cita seperti saya dulu, nah saya ajarin, gini loh, udahlah sabar. Nanti kalau sudah umur 60 baru kamu sukses ya kuno itu. Enggak, mesti cepat memang. Nah cuman ya segala sesuatu itu harus dipelajari gitu. Tapi memang mesti cepat. Anak-anak muda sekarang itu harus berpikir yang kreatif. Tapi kalau saya disuruh ngasih pesan ke anak saya ya, pesan saya cuma gini, udahlah gunakan akal budimu itu. Pakai akalmu dan hatimu. Udah itu segala hal, kamu punya ide A, pikir akal budimu piye. Punya diajarin teman begini. Misalnya orang buat startup, wah ya buat startup semua gitu. Ya buktinya startup juga banyak yang collab. Tapi kan memang itu perjalanan kehidupan, proses. Menurut saya anak-anak muda itu masih cepat, kreatif, menggunakan akal budinya. Akal budinya pasti kalau dia ngajarin ya, dia diajari mesti baik, mesti jujur. Itu akal budi. Ya enggak tahu ya kalau akal budinya ngajarin, kamu nyuri aja. Saya rasa enggak ada lah akal budi yang seperti itu. Enggak ada. Baik, akal budi ini sangat penting dan tentunya tidak boleh melupakan proses begitu ya. Oh ya, kalau gini, pokoknya yang penting Anda kalau gini, sudah menggunakan akal, budi, tidak berhasil, tidak apa-apa. Saya kan sebagai direktur marketing, saya selalu yang penting buat saya adalah presentasi Anda kayak apa. Oh, logik, saya setuju. Yang kedua, cara kerja Anda gimana? Oh, rajin, masuk jam 7, pulang jam 9. Ya, sama teman gimana? Baik. Nah, kalau baik itu kan pilihan. Baik sama teman-temannya gitu, ya toh. Ada yang jahat sekali, pokoknya bukan jahat, pokoknya suka ribut gitu barang. Tapi kalau dia sudah logikanya, akal budinya udah jalan, hasilnya saya enggak pernah saya minta harus berhasil. Makanya kalau sekarang itu KPI-nya apa? Keberhasilan. Makanya saya bilang gimana KPI kok keberhasilan? KPI itu sebenarnya adalah presentasi yang benar. Di perjalanannya udah mati-matian, biasanya berhasil, biasanya. Tapi kalau enggak berhasil, ya saya enggak pernah marah. Enggak pernah marah saya sama anak buah saya. Pokoknya kalau berhasil kamu, kalau enggak berhasil saya yang tanggung jawab. Gitu. Jadi selama hampir 50 tahun ya, di sini 30 tahun, ya ini saya sadar-sadar juga baru 20-an tahunan. Akhirnya saya nemuin itu, jadi saya nggak pernah ngeluarin orang. Nggak ada yang tak keluarin, coba tanya aja. Keluar sendiri aja, mungkin karena saya merengut terus, saya cemberut, keluar sendiri. Tapi enggak, saya enggak pernah punya niatan itu, dan saya enggak pernah ngeluarin orang. Jadi kalau anak-anak yang nomor satu itu punya ide, cepat jalan, memang kalau mau kaya cepat, ya bagus, tapi gunakan akal budi.
Dan jangan salah ya, kalau kita itu logik, kita bisa hidup baik. Pasti hidup baik kalau akal budinya jalan. Baik, terima kasih Pak Irwan. Ya. Tentunya kita tidak boleh melupakan tadi ada beberapa kunci sukses dari Pak Irwan Hidayat dan salah satunya adalah akal budi. Itu sangat penting ya Pak. Gunakanlah akal budi, karena akal budi itu segalanya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Ya, terima kasih.